Di balik perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, ternyata ada saudara sebangsa kita yang masih berjuang melawan penjajahan. Bahkan kami kaget waktu dengar kesaksian warga ngomong gini. Saya tidak kasih naik bendera merah putih. Karena saya punya pikiran percuma, kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Kami nyoba nelusuri apa yang sebenarnya terjadi, dan kamu gak bakal nyangka kalau ternyata udah separah ini kejahatan yang dilakukan pemerintah kita. Hah? Gimana emangnya? Simak sampai habis karena ini fakta edisi kemerdekaan yang perlu kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Di hari kemerdekaan ke-81 ini, saat beberapa warga bersuka cita, ngikutin upacara hingga perlombaan di kampung, ternyata ada tragedi yang terus terjadi di Indonesia. Kayak yang pernah dikhawatirin Bung Hatta, akibat keserakahan, bangsa yang lepas dari penjajah yaitu Indonesia justru bisa menjadi penjajah baru. Di Papua, wujud kolonialisme ini tampak setidaknya dalam 3 bentuk utama: militerisasi, marginalisasi warga asli, dan perampasan ruang hidup. Bentuk pertama adalah cengkraman lewat operasi militer yang udah berlangsung lebih dari 60 tahun. Setelah memakan ratusan ribu korban jiwa serta menambah gelombang pengungsi, militerisasi ini terus mengancam keberadaan orang asli Papua. Bentuk penjajahan kedua yaitu marginalisasi warga asli. Dalam kurun waktu 26 tahun saja, persentase orang asli Papua makin terpinggirkan. Dari mayoritas menjadi hanya 39,4%. Sebaliknya, warga pendatang kini mendominasi hingga 60,6%. Artinya, orang asli Papua menjadi minoritas dan terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri. Bentuk ketiga adalah perampasan ruang hidup melalui perusakan alam besar-besaran. Papua kini terancam proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia seluas 2,5 juta hektar demi proyek tanaman industri pangan dan energi. Mengatasnamakan proyek strategis nasional, proyek ini udah dijalankan atas ambisi 3 presiden termasuk Prabowo Subianto. Padahal, di zin kisah Papua dan kolonialisme di zaman kita yang kami tulis, kami ngejelasin gimana perampasan ruang hidup ini adalah wujud nyata kolonialisme gaya baru, di mana terjadi sebuah praktek perusakan yang mengorbankan masyarakat adat demi ambisi ekspansi industri. Demi mempertahankan peradabannya, warga Papua terus berjuang ngejaga tanah kelahiran. Salah satunya masyarakat suku Auyu yang ruang hidupnya terancam ekspansi perkebunan sawit. Mereka nancepin lebih dari 1.800 salib merah dan palang adat di tanah adat dan wilayah yang disakralkan untuk menghadang proyek tersebut. Tapi meski simbol perlawanan ini udah berdiri, perusahaan dan militer seringkali terus menerobos tanah mereka. Terus, gimana cara warga bertahan di tengah kepungan operasi militer dan perampasan lahan ini? Tonton fakta selengkapnya dalam film Pesta Babi di YT Redaksi Jubi TV. Dan mari kita refleksikan kembali, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka untuk semua?